Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Fearless, feel more. Ya, itu Bailey tadi pemirsa dari Caracas, Venezuela. Kita menuju the city that never sleep, the Big Apple, or whatever you want to call it. Welcome to New York. Ini ada Zohran Mamdani meluncurkan kebijakan baru, yakni membangun koperasi rakyat berupa toko sembako yang dikelola pemerintah. Ini mirip-mirip ya kayaknya ya. Hebatnya toko sembako ini memiliki harga yang jauh lebih murah. Ya, apakah ini merecall ingatan kita semua? Apakah Zohran menyaksikan Sindo News? Ya, terinspirasi seperti itu. Zohran menyatakan toko sembako koperasi ini menjual bahan pokok dengan harga 30% lebih murah. Di mana pemerintah kota akan mengelola 5 toko sembako yang menjual bahan pangan ya, atau pokok penting. Zohran memperlihatkan contoh produk buah-buahan di tangannya. Karena ini sesuai memang janjinya Zohran pemirsa. Karena di New York sekarang affordability-nya memang susah sekali, mahal seperti itu. Banyak warga yang memang tidak sanggup untuk membeli. Bahkan tadi karena sewanya juga luar biasa. Belum lagi bahan pangan yang melambung seperti itu. This incredible example of produce in my hand. Today, I am proud to announce a collection of essential staples that will be predictably 30% cheaper at all 5 of our city-run grocery stores. This core set of goods will include all fresh produce, meat, and seafood, along with 20 other essential items like cheese, milk, and bread. Here's how it will work. Once a month, our 5 city-run grocery stores will set prices for this core set of goods at 30% below typical retail prices. No exceptions, no gimmicks. Now you will see these plantains here, so for anyone wondering how much these beautiful plantains might cost, you can use this QR code or head to grocery.nyc to access our policy report. I'm going to demonstrate exactly what that means. Ladies and gentlemen, the QR code does work. You can see this here. Ya, kalau harga susu di New York bisa 77.000 sekian ya, kalau perkiraan 16.000 USD. Jadi tadi 30% lebih rendah dari 77.000, kira-kira seperti itulah harga yang bisa didapat di koperasi desa New York. Nah, ini meski ditolak masuk New York, ini juga jadi perhatian kita semua kaitannya dengan Mamdani tadi pemirsa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tetap akan berkunjung ke The Big Apple. Sementara itu wali kota New York Zohran Mamdani menegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang, aka Zionis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya wali kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a I'll plane. come up, yes. You can come, well, you've come to Washington, so you can Yes. go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this, you know, this just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean, Wali kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. Mayors. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023.
Yes, it's always loud and clear, Free Palestine. Dan kita kembali ke tanah air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026. Memperindak berharap penyelenggaraan GIAS 2026 mampu menjadi penggerak penjualan kendaraan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif di kawasan Asia Tenggara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 yang digelar di Indonesia Conventional Exhibition ISBSD Tangerang. Pameran otomotif terbesar di Indonesia itu berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Agus berharap penyelenggaraan GIAS 2026 mampu menjadi penggerak penjualan kendaraan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif di kawasan Asia Tenggara. Menurut Agus, konsistensi penyelenggaraan GIAS selama lebih dari 3 dekade menjadi bukti pentingnya peran pameran tersebut dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional. Semester pertama tahun 2026 telah memberikan bukti cukup menggembirakan di mana produksi kendaraan bermotor nasional mencapai 615.000 unit, tumbuh 11,3%. Sementara penjualan wholesale meningkat 15,9% menjadi 436.000 unit. Dan dengan angka-angka tersebut, kami pemerintah, tadi juga kami sudah konsultasi dengan Pak Anton, berbisik-bisik, optimis bahwa target penjualan otomotif kita pada tahun ini insya Allah bisa di atas angka 850.000 unit. Seperti diketahui, industri otomotif berperan penting dalam mendorong investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur, hingga memperbesar ekspor kendaraan berserta komponennya. Kemenperin berkomitmen menghadirkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing industri otomotif nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Tim Liputan iDirectional. Kembali bersama kami, pemirsa. Bailey, seekor anjing pudel berusia 2 tahun yang selamat setelah 29 hari berada di bawah runtuhan gempa, akhirnya dapat bertemu kembali dengan pemiliknya. Kisah Bailey menyentuh hati banyak orang pasca gempa dahsyat melanda Venezuela Juni lalu. Setelah penantian panjang, akhirnya Bailey bisa kembali berinteraksi dengan pemiliknya, serta menerima penanganan medis guna mengembalikan berat badan dan mobilitasnya setelah terjebak di runtuhan selama hampir 1 bulan. Pemilik Bailey sempat kehilangan harapan untuk menemukan sang pudel dalam keadaan hidup, sehingga mereka sangat terkejut saat mengetahui kabar tentang Bailey. Bailey tidak dapat mengenali pemiliknya lewat penglihatan karena matanya masih bermasalah akibat reruntuhan. Namun ia segera merespon saat mendengar suara sang pemilik. Terlepas dari kondisi penglihatannya, Bailey tetap aktif, bersemangat, dan memiliki nafsu makan yang baik. Kisah Bailey telah menjadi kisah penyintas yang berujung bahagia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang melanda Venezuela, yang menyebabkan runtuhnya 190 bangunan serta memakan korban lebih dari 5.500 jiwa.